Oke, Ibu akan jelaskan tentang ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron yang saling berikatan dari unsur, kemudian terbentuk dari sesama unsur non-logam. Jadi di sini karena terbentuk dari sesama unsur non-logam, yang artinya akan sama-sama menerima elektron atau membutuhkan elektron. Oleh karena itu yang dilakukan adalah pemakaian bersama pasang elektron. Kemudian di sini Ibu berikan beberapa contoh untuk senyawa kovalen. Contohnya adalah NH3. Jadi N ini non logam, H juga non logam. Kemudian ada C dengan H, ini juga sesama unsur non logam. Ada PCl3 yang kedua-duanya juga sesama non logam, BeH2, BF3 dan lain sebagainya. Oke, Ibu akan berikan contoh soal untuk pembentukan ikatan kovalen. Jadi di sini yang pertama soalnya itu adalah unsur nitrogen yang akan berikatan dengan unsur hidrogen dengan nomor atom N adalah 7 dan H adalah 1. Oke, caranya pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Mungkin kita gunakan konfigurasi kulit saja. Ini kalau untuk N tentu 25 sedangkan H 1. Kemudian seperti pelajaran sebelumnya, unsur-unsur ini sebelum berikatan atau mungkin tujuannya untuk berikatan itu salah satunya adalah supaya konfigurasinya stabil seperti gas mulia. Artinya nanti akan ditirunya atau yang akan dicapainya apakah itu oktet ataupun duplet. Sekarang kita perhatikan N. Di sini 25. Berarti dia akan mencapai oktet supaya stabil. Dan supaya diperoleh oktet atau jumlah elektron valensi yang 8, maka untuk nitrogen dia akan membutuhkan 3 elektron ya agar oktet. Sedangkan untuk hidrogen jadi yang akan dicapainya adalah duplet supaya stabil ya. Maka di sini dia akan butuh hanya 1 elektron agar duplet. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada butuh 3 elektron dan ini juga butuh 1 elektron, maka supaya sama jumlah elektronnya ya untuk saling membutuhkan, artinya maka N ini kita kali 3, maaf N kita kali 1, kemudian H-nya kita kali 3. Tujuannya apa? Nanti pada akhirnya kita akan memperoleh senyawa kovalen yang terbentuk dari unsur N dengan H. Maka kalau kita perhatikan N-nya cukup 1, kemudian H-nya dikali 3, maka kita akan memperoleh senyawa yang akan terbentuk atau senyawa kovalen yang akan terbentuk dari N dengan H, yaitu adalah NH3. Sekarang dari sini kita akan buat struktur Lewisnya. Oke, tadi kita sudah peroleh senyawanya adalah NH3 ya. Yang menjadi atom pusat itu adalah yang jumlahnya, jadi umumnya yang jumlahnya sedikit. Kita posisikan N berada di tengah. Kemudian ada 3 buah H. Oke. Kemudian kita gunakan elektron valensi yang sebelumnya sudah kita lihat titik-titik elektron untuk struktur Lewis. Oke. Jadi di sini elektron valensi dari N adalah 5, sedangkan elektron valensi dari H 1. Jadi untuk elektron valensi dari N itu Ibu gambarkan dengan atau Ibu kasih warna biru, sedangkan dari H 1 yang berwarna merah. Nih. Jadi artinya elektron N sudah menyumbangkan 1, H juga sudah 1. Kemudian untuk N dengan H di atas ini juga ini milik N, kemudian H1 ya, karena ini pemakaian bersama N1 kemudian H juga 1, artinya pemakaian bersama. Kemudian kita perhatikan untuk H karena elektron valensinya 1, artinya sudah digunakan, ini juga sudah digunakan, ini sudah digunakan. Kita perhatikan N lagi, elektron valensi dari N
itu jumlahnya 5. Sedangkan yang digunakan berikatan dengan 3 buah H yaitu baru 3 juga. Artinya masih ada 2 elektron yang belum digunakan. Maka kita letakkan di sini sebagai pasangan elektron bebas. Sekarang kita lihat di manakah oktet dengan dupletnya. Apakah sudah tercapai? Kita perhatikan. Yang ini H dulu. Duplet. 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 Kemudian perhatikan N. H duplet 1 2. H juga duplet 1 2. H duplet 1 2. Sedangkan N 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya kestabilan sudah terjadi untuk ikatan yang terjadi antara unsur dengan N dan H yang membentuk senyawa NH3. Dan kalau kita hitung jumlah, ada istilahnya PII, yaitu pasangan elektron ikatan, dan ada juga nanti istilahnya itu PEB, pasangan elektron bebas. Untuk PEI dan PEB ini hanya dilihat pada atom pusat, berarti kita hanya melihatnya pada N saja. Kita lihat PEI-nya, PEI-nya 1 ya, 1 nih yang berikatan dengan H, 2 yang berikatan dengan H, dan 3 yang berikatan dengan H. Artinya di sini PEI-nya tidak 3. Sedangkan PEB-nya ini adalah 2 elektron tadi yang bersisa dan merupakan satu pasang, maka PEB-nya 1. Sekarang contoh berikutnya yaitu belerang dengan nomor atom 16 atau S dengan nomor atom 16 dengan fluor dengan nomor atom 9. Oke, seperti tadi kita buatkan dulu konfigurasinya yaitu S16 dan F9. Ini tentu kalau S 2 8 6, kemudian F tentu 2 7. Dan kita lihat berapa yang dibutuhkan elektronnya masing-masing unsur. Ini tentu kalau belerang membutuhkan 2 elektron agar oktet atau agar elektron valensinya menjadi 8. Sedangkan fluor itu tentu membutuhkan hanya 1 elektron agar oktet atau agar elektron valensinya menjadi 8. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada 2 elektron untuk S dan F hanya membutuhkan 1 elektron. Kita prediksi senyawa akan terbentuk, tapi kita samakan dulu elektronnya. Tentu yang S dikali 1, yang F dikali 2. Maka prediksi senyawa yang akan terbentuk antara S dengan F itu adalah S-nya 1 dan F-nya adalah 2. Dari sana kita buatkan struktur Lewisnya untuk SF2, dan ingat S ini karena jumlah lebih sedikit kita posisikan dia di tengah, kemudian kita letakkan F di kiri kanannya ya. Kemudian ibu akan gambarkan yang berwarna biru untuk elektron S, sedangkan yang berwarna merah adalah untuk elektron F. Oke, kita letakkan dulu elektron S pada F. Oke, seperti ini masing-masing 1. Kemudian kita posisikan elektron untuk F. Karena pemakaian bersama artinya kedua-duanya saling berkontribusi atau saling menyumbangkan, saling berbagi. Ini elektron S dan yang merah untuk F. Ini S, kemudian ada milik F ya. Kemudian dari sana baru kita hitung berapa elektron yang masih belum digunakan atau berapa elektron valensi yang masih belum digunakan ya antara S dengan F. Kita lihat elektron valensi S itu ada 6, sedangkan yang digunakan baru 2. Artinya ada 4 elektron yang belum digunakan, atau kalau kita buat pasangan tentu akan menjadi 2 pasang dan disebut dengan pasangan elektron bebas, kira-kira seperti ini ya. Untuk F, masing-masing F itu elektron valensi adalah 7. Yang digunakan oleh masing-masing F itu baru 1 ya. Tentu masih ada 6 lagi yang belum digunakan. Jadi kita gambarkan di sini ada 6 elektron F. Ini juga 6
Oke. Nah, sekarang baru kita lihat oktet atau dupletnya ya, atau kestabilannya. Kita lihat F. 1 2 3 4 5 6 7 8, artinya sudah oktet. F lagi dulu mungkin kita lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8, juga oktet. Kemudian baru S. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, artinya antara S dengan F ini sudah memperoleh konfigurasi stabil membentuk senyawa SF2. Sekarang kita hitung berapa PEI dan berapa PEB-nya, dan ingat ini hanya pada atom pusat saja atau pada S saja. PEI-nya tentu ini PEI, ini PEB ya. PEI-nya 2, kemudian PEB-nya nih. PEB-nya 1 2, PEB-nya juga 2. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga, yaitu unsur C dengan nomor atom 6 dan Cl dengan nomor atom 17. Oke, kita buat dulu konfigurasi C6 dengan Cl 17. C-nya tentu 2 4, sedangkan Cl 2 8 7. Oke, kita lihat kira-kira berapa elektron yang dibutuhkan supaya dia stabil. C tentu membutuhkan 4 elektron agar oktet. Sedangkan Cl ini membutuhkan hanya 1 elektron agar oktet. Jumlah elektron ya yang dibutuhkan tersebut mungkin kita samakan untuk memprediksi senyawa yang akan terbentuk. Oke. Di sini ada 4, ini 1. Artinya pada C nanti akan kita kali 1, Cl tentu kita kalikan 4. Oleh karena itu kita akan menemukan senyawa akan terbentuk dari C dengan Cl, C-nya 1, Cl-nya tentu 4. Kemudian dari sana baru kita buat struktur Lewis-nya dari CCl 4. Maka kita posisikan C berada di tengah, kemudian ada 4 buah Cl. Oke. Yang warna biru Ibu anggap sebagai elektron untuk C, sedangkan warna merah itu adalah elektron untuk Cl. Oke, kita buatkan dulu elektron untuk C. 1, kemudian di sini juga 1, yang ini 1, yang ini 1. Karena prinsipnya adalah pemakaian bersama, maka untuk Cl juga 1, di sini 1, Cl juga menyumbangkan 1, ini juga 1. Kemudian Cl juga menyumbangkan 1. Setelah itu baru kita hitung berapa elektron sisa dari elektron valensinya. Perhatikan, C elektron valensi 4, artinya sudah digunakan keempat-empatnya, tidak ada lagi elektron sisa. Sekarang kita lihat Cl. Cl, masing-masing Cl itu baru menggunakan 1, sedangkan elektron valensinya 7. Berarti masih ada 6 elektron lagi yang belum digunakan pada masing-masing Cl. Oke, 6. Ini juga 6. Kita lihat kestabilannya, oktet ataupun dupletnya. Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, oktet. Kemudian Cl yang berikutnya 1 2 3 4 5 6 7 8, juga oktet. Berikutnya lagi Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, juga oktet. Lagi Cl berikutnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, itu untuk Cl. Sekarang kita lihat yang C. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata antara C dengan Cl sudah stabil. Sekarang kita tentukan berapakah PEI-nya dan PEB-nya pada atom pusatnya. Jadi PEI dan PEB hanya kita lihat pada atom pusatnya saja atau pada C saja. PEI-nya 1 2 3 4 karena berikatan dengan 4 Cl. Tentu pasangan elektron ikatannya juga 4. Sedangkan PEB-nya pasangan elektron bebas pada C itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah digunakan seluruhnya untuk berikatan dengan 4 buah Cl.
Oke, lanjut pada contoh berikutnya, yaitu unsur C dengan O. Ya, sini seperti tadi kita buatkan konfigurasi dulu. C6, kemudian O8. Ini menjadi 24. Konfigurasinya ya ini adalah 26. Kemudian kita lihat berapa yang dibutuhkan elektronnya. Pada C tentu butuh 4 elektron agar oktet. Pada O hanya butuh 2 elektron agar oktet. Kita perhatikan di sini untuk 4, yang ini 2, maka kita samakan elektronnya. Itu pada C kita kali 1, yang O kita kali 2. Jadi kita akan prediksi senyawa yang akan terbentuk pada C dengan O, C-nya 1, itu O-nya 2. Dari sana kita akan buat struktur Lewis-nya. Ya, maka kita posisikan C di tengah, ada O sebelah kiri dan kanannya. Oke, dari sini ada beberapa kemungkinan untuk mencapai oktet. Kalau seandainya belum stabil dengan ikatan tunggal, maka bisa saja akan terjadi ikatan rangkap. Kita coba dulu, C-nya 1, kemudian di sini juga 1, kemudian kita lihat O-nya 1, kemudian di sini 1, ya. Kemudian kalau kita perhatikan C sudah digunakan 2, kemudian elektron valensinya ada 4 di sini, ya. Mungkin ada 2 yang bersisa. Kalau kita hitung sementara itu akan berjumlah 1 2 3 4 tambah elektron sisa, jumlahnya baru 6. Artinya belum tercapai oktet. Maka untuk CO2, ya, prediksi kita itu dia akan membentuk ikatan rangkap. Maka kita tambahkan lagi elektronnya di sini. Ya, tentu karena C sudah berkontribusi atau membagikan 2 elektronnya, O juga akan membagikan jumlah yang sama. Namanya juga pemakaian bersama. Dari sana baru kita hitung. Ya. C artinya sudah digunakan keempat-empatnya. Ya, dan kalau kita lihat untuk C saja dulu, ini sudah berjumlah 8, artinya sudah oktet. Sekarang kita pindah ke O. Kita lihat elektron yang bersisa pada O. O yang sudah digunakan 2, elektron valensia 6, berarti ada 4 lagi atau seperti ini. Ya, sedangkan di sini juga ada 4 lagi atau kita anggap sebagai 2 pasang. Seperti ini, ya. Kita cek oktetnya. Untuk O 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian untuk O yang sebelah sini ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sedangkan C yang berada di tengah 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya pada unsur C dengan O berikatan, dia akan membentuk ikatan rangkap 2. Atau boleh kita gambarkan seperti ini. C ini garis ikatan dengan O sebelah kanan, kemudian dengan O yang satunya lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi pada C dengan O terbentuk ikatan rangkap 2 atau yang kita kenal dengan ikatan kovalen rangkap.